Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman. Masih pada semangat kan untuk kuliah? Jadi walaupun kita kuliah tidak bertatap secara muka, tapi semoga kita semangat. Dan di sini sama semangatnya saya Rahmawati Agustin dan rekan saya Raja Multi akan mencoba mempresentasikan chapter 4 tentang ketidakpastian dan akuntansi manajemen, peluang laba dan profit. Oke, baik, untuk slide pertama langsung saja. Jadi, akuntansi manajemen secara umum didefinisikan sebagai metode pengendalian berdasarkan informasi akuntansi, di mana proses bisnis ini direncanakan, dianalisis, dievaluasi dengan menggunakan konsep laba dan biaya. Atau sederhananya, akuntansi manajemen merupakan metode dan pengetahuan antara laba dan metode dan pengetahuan akuntansi untuk melayani kegiatan dalam manajemen bisnis. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat ini menjadi tidak pasti gitu? Di masa sekarang, masa ketidakpastian ini itu justru tinggi. Bisa saja perusahaan yang saat ini laba, mempunyai profit yang tinggi, tiba-tiba langsung jeblok, atau kadang di tahun ke depan labanya menjadi turun. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Nah, dari sini kita akan mempelajari tentang ketidakpastian dan akuntansi manajemen, peluang untung, dan profit. Dari sini kita akan menyelidiki hubungan antara ketidakpastian dan manajemen bisnis, dan untuk mempertimbangkan kembali konsep laba dalam akuntansi manajemen. Jadi di slide ini, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memeriksa bagaimana teori-teori manajemen tersebut bersinggungan dengan ketidakpastian. Yang kedua adalah memeriksa efek ketidakpastian terhadap konsep laba. Yang ketiga adalah memeriksa kerangka kerja teoritis terhadap peluang laba dan laba dalam praktiknya di dunia nyata. Oke, yang slide kedua, kita akan membahas tentang ketidakpastian dan kontrol dalam bisnis. Jadi, sampai sekarang ketidakpastian dari manajemen bisnis masih diperdebatkan dari berbagai sudut pandang kendali. Menurut para ekonomi, menyeimbangkan produksi dan konsumsi pada awal yang tidak terlalu pasti dan tidak terduga, itu harus diselesaikan oleh keahlian manusia saja, seperti yang diungkapkan oleh Marx di tahun 1867. Namun pada kenyataannya adalah tidak ada satu orang pun produsen yang dapat memperkirakan perubahan di pasar dan lingkungan bisnis dengan kepastian yang lengkap, yang akhirnya mempengaruhi penjualan produk yang diproduksi. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Nah, contohnya, sebelumnya perusahaan di Jepang merasa baik-baik saja. Kemudian ada tsunami menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terus proses produksinya mungkin menjadi tidak berjalan karena tsunami itu. Itu adalah salah satu contoh dari ketidakpastian yang terjadi di dunia bisnis. Contoh lainnya yang terjadi adalah yang di depan mata kita sekarang, ada COVID-19. Wabah ini setidaknya sangat banyak berdampak di perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi melemah. Terus contohnya adalah perusahaan Garuda Indonesia yang saya mengutip dari bos Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa sebelumnya penerbangan kita untuk umroh itu setidaknya ada 24 trip dalam satu minggu. Sekarang semua penerbangan itu ditiadakan. Itu tentu saja akan mempengaruhi penghasilan dan operasi dari Garuda Indonesia. Pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Hal-hal yang tidak pasti yang terjadi ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa-peristiwa ketidakpastian yang terjadi di dunia bisnis. Oke, kalau kita melihat slide dari ketidakpastian dan manajemen, ada 5 penulis yang menyatakan, dimulai dari Adam Smith, Frank Knight, Alfred Chandler, dan Langlois, kemudian Sommer, mencoba merefleksikan tentang perbedaan teori manajemen yang bergulat khususnya dengan ketidakpastian. Contohnya adalah seperti Adam Smith yang mengemukakan keberadaan invisible hand atau tangan tidak terlihat. Kemudian
ada Nike, Chandler, Langlois, dan Sommer. Nah, mereka ini mencoba untuk berbagi sudut pandang yang sama, di mana mereka mempercayai kekuatan manusia atau organisasi manajemen dan monetary management untuk mengendalikan ketidakpastian. Nah, jika Nike berfokus pada entrepreneur, Adam Smith berfokus pada middleman, Chandler berfokus pada hierarchy of management, dan Langlois berfokus pada organisasi dalam pasar. Jadi walaupun sebenarnya mereka pasti menganggap mereka menganggap sebuah ketidakpastian itu sebagai masalah yang penting dan menyulitkan. Namun baik Nike, Chandler, dan Langlois semuanya mempunyai suatu keyakinan yang kuat bahwa kemampuan manajemen untuk mengendalikan ketidakpastian itu bisa dilakukan dengan informasi yang baik, sistem organisasi yang tersusun, dan model. Nah, dengan demikian, akuntansi manajemen sejalan dengan ide-ide ini juga bergerak maju di bawah kepercayaan yang ada bahwa ketidakpastian tersebut sebenarnya masih dapat dikontrol. Dikontrol dalam hal ini adalah mungkin akan ada yang loose ketika ada hal-hal yang tidak terjadi di depan terjadi, tetapi hal itu masih dapat dikendalikan sehingga tidak terlalu jatuh perubahan yang dirasakan. Seperti itu. Ketidakpastian ini akan mendatangkan keuntungan dan pengendalian atas ketidakpastian memungkinkan pengendalian laba. Nah, dalam hal ini, manajemen dan akuntansi mencoba mencari peluang dan keuntungan di dalam dunia bisnis yang tidak pasti ini dan merencanakan pengendalian sehingga peluang laba dan laba itu masih dapat dikendalikan. Untuk slide ketiga tentang ketidakpastian dan keuntungan. Jadi, Knight di sini menyimpulkan bahwa pengetahuan yang sempurna akan menimbulkan keuntungan dan pengetahuan yang tidak sempurna justru akan menghasilkan sebaliknya. Nah, dari sini Knight menyatakan bahwa sebenarnya laba itu sangat terkait dengan pengetahuan masa depan, penilaian visi, pandangan ke depan, probabilitas dan reaksi sebelum perwujudan dari sebuah situasi. Atau secara sederhananya adalah kuantitatif pengetahuan itu akan mengarah kepada pengurangan ketidakpastian. Jadi semakin baik pengetahuan tersebut, maka itu dapat mengurangi ketidakpastian dari suatu bisnis tersebut. Jadi, prinsip fundamental yang dikemukakan oleh Knight ini mendasari kegiatan yang diselenggarakan ke depan, yakni pengurangan ketidakpastian dalam penilaian dan keputusan individu. Caranya adalah dengan mengelompokkan keputusan tertentu individu dan memperkirakan proporsi keberhasilan dan kegagalan atau kualitas rata-rata penilaian sebagai kelompok. Jadi, maksud dari sini adalah dengan adanya prinsip ini kita bisa melihat, kita bisa menilai dan mengambil keputusan. Kira-kira proporsi keberhasilannya seberapa besar, proporsi ketidakberhasilannya juga seberapa besar. Dan kita juga masih bisa mengendalikan dari ketidakpastian tersebut. Nah, dari sini Knight juga mencoba untuk menguraikan peran eksekutif dengan menyatakan bahwa fundamental fakta aktivitas yang terorganisasi adalah kecenderungan untuk mengubah ketidakpastian pendapat dan tindakan manusia ke dalam probabilitas yang terukur dengan membentuk evaluasi perkiraan penilaian dan kapasitas manusia. Selanjutnya adalah tentang koneksi pengusaha dengan laba atau resiko. Jadi, Knight di sini mencoba untuk memberikan beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah keuntungan digabungkan erat dengan ketidakpastian. Artinya, bagaimana ketidakpastian itu bisa dikelola untuk bisa memaksimalkan laba. Yang kedua adalah keuntungan direalisasikan sebagai akibat peningkatan kemungkinan melalui pengetahuan yang sempurna. Oke. Seperti tadi kita sudah mencoba seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa pengetahuan yang sempurna akan memaksimalkan keuntungan dan sebaliknya. Semakin banyak kita tahu tentang pengetahuan itu, semakin besar kita bisa
peluang kita untuk memaksimalkan keuntungan dan menurunkan resiko ketidakpastian atau loss. Yang ketiga adalah News Entrepreneurship, yang di sini memainkan bagian penting dan sistematis dalam menghasilkan pengetahuan kuantitatif dan akurat untuk menangkap perubahan masa depan kondisi ekonomi. Untuk yang selanjutnya adalah ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Dari sini ada karya Simon dan Anthony terkait keputusan tidak terprogram. Nah, Simon di tahun 1969 menjelaskan masalah pengambilan keputusan dan memperdalam keinginan eksekutif untuk mengurangi ketidakpastian. Simon ini membaginya menjadi dua keputusan. Yang pertama adalah keputusan yang berulang dan terprogram, dan yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Teknik untuk pengambilan keputusan yang tidak terprogram dari tiga tradisional metode ini adalah yang pertama penilaian intuisi dan kreativitas, yang kedua aturan praktis, yang ketiga pemilihan dan pelatihan eksekutif untuk solusi yang lebih modern seperti teknik pembacaan masalah heuristik yang diterapkan untuk melatih pengambilan keputusan manusia, pembuat dan pembangunan program komputer heuristik. Nah, di sini Simon berfokus pada peningkatan proses pemecahan masalah heuristik melalui penggunaan komputer yang diprakarsai oleh manusia. Karena pemikiran manusia yang diatur oleh program di mana berjuta informasi secara sederhana dapat terorganisir. Program ini ditulis untuk bisa menggambarkan manipulasi simbol manusia, dan program ini dapat digunakan untuk mendorong komputer dalam mensimulasikan proses manusia. Anthony di sini membahas tentang kerangka perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Sama dengan Simon, ia membagi perencanaan dalam perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas seluruh organisasi dalam skenario tak terduga, perencanaan untuk pengendalian proses reguler. Terkait perencanaan strategis, Anthony menyampaikan bahwa perencanaan strategis itu harus dilakukan setiap kali ada peluang atau masalah muncul, dan itu harus dilakukan sesuai dengan apapun tipe analisis paling cocok untuk proposal atau masalah. Selanjutnya adalah tentang proses pemikiran asobat dan proses dari pengambilan asobat. Jadi asobat ini adalah sebuah pernyataan teori akuntansi dasar yang dikemukakan oleh Accounting American Association di tahun 1966, yang sebenarnya ini sedikit sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anthony. Asobat menggambarkan 4 dimensi manajemen dalam matriks unprogram. Yang pertama adalah membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi bidang keputusan penting dan penentuan tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah secara efektif mengarahkan dan mengendalikan manusia dan materi organisasi sumber daya. Yang ketiga adalah memelihara dan melaporkan tentang penjagaan sumber daya. Yang keempat adalah memfasilitasi fungsi dan kontrol sosial. Nah, Asoba di sini mencoba untuk membahas proses pengambilan keputusan dan menempatkannya sebagai 4 langkah utama. Yang pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah mencari solusi alternatif. Yang ketiga adalah mengevaluasi solusi alternatif. Dan yang keempat adalah memilih alternatif berdasarkan hasil evaluasi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah baik Knight, Simon, dan Anthony sebenarnya mereka berbagi keyakinan yang kuat bahwa dengan menggunakan informasi, model, dan simulasi, manajemen dapat mengatasi ketidakpastian yang tidak dapat diketahui dan ditentukan. Selanjutnya itu tentang Dembski model dan manajemen laba. Dembski model ini yaitu dirancang dan dikembangkan untuk memperkirakan laba di masa depan atau di masa yang akan datang dan mengendalikan proses pengambilan keputusan menggunakan konsep biaya peluang. Nah, model ini adalah metode berharga pertama untuk peneliti akuntansi untuk memeriksa ketidakpastian. Simon, Anthony, dan Asobat
memiliki sikap yang sama pada ketidakpastian dalam manajemen, yaitu bahwa ketidakpastian dapat dikendalikan melalui pengambilan keputusan yang stabil dan sistematis, serta informasi diperluas dalam bentuk modelnya. Selanjutnya yaitu tentang gambar 41 yang bisa teman-teman lihat di buku ya, yaitu tentang Dembski model dan manajemen laba. Nah, di sini ada tentang pemikiran Simon, pemikiran Anthony, pemikiran Asobat. Nah, di sini dalam pemikiran Simon terbagi atas dua, yaitu keputusan berulang-ulang dan diprogram. Sementara ada keputusan yang non diprogramnya. Nah, dalam pemikiran Simon ini, keputusan non diprogram itu mengarah kepada teknik tradisional. Nah, keputusan non diprogram, teknik tradisional, teknik modern heuristik, teknik pemecahan masalah, pelatihan pengambilan keputusan manusia, dan membangun program komputer heuristik. Nah, di dalam pemikiran Simon ini, pada keputusan non diprogramnya terbagi kepada pemikiran keputusan Anthony atau pemikiran Asobat. Di dalam pemikiran Anthony ini, perencanaan strategis, peluang pemilihan terbaik di antara alternatif. Nah, di sini dikatakan dalam pemikiran Anthony bahwa peluang, ketika kita memilih peluang, maka kita harus memilih pilihan yang terbaik dari sudut pandang di antara pada peluang-peluang alternatif yang lainnya. Nah, pada pemikiran Asobat juga tidak jauh dengan pemikiran dari pemikiran Anthony tersebut. Pada keputusan non diprogramnya, perencanaan menggunakan 4 step. 4 step merupakan proses pengambilan keputusan, mendefinisikan sebuah masalah atau mencari solusi alternatif, mengevaluasinya, dan memilih yang terbaik juga. Nah, pada pemikiran Anthony dan Asobat ini, bahwa pemikiran mereka sama-sama untuk memilih peluang yang terbaik dari berbagai pilihan alternatif yang lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang kasus hilangnya peluang keuntungan pada perusahaan besar. Ingrassia menjelaskan bahwa bukunya Crash Course tahun 2011 mengenai kebangkrutan generasi Motors atau GM. Nah, pada awalnya abad ke-20, perusahaan dipandang sebagai peluang emas untuk keuntungan. GM telah terlalu banyak merek di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini terlalu banyak merek tentang General Motors, terlalu banyak dealer, terlalu banyak pabrik, dan terlalu banyak pekerja. Semua yang menambahkan lapisan besar dari biaya yang tidak perlu. Nah, CIO GM, Rick Wagoner, menolak rekomendasi dari menyelam dalam analisis laporan internal untuk memotong kelebihan kapasitas produksi. Dari GM Rick Wagoner ini terjadinya pemotongan dari kelebihan kapasitas produksi. Pada akhirnya kapasitas produksi berlebih dan kekurangan kredit yang dihasilkan bagi high buyer dan rendah. Pada akhirnya kapasitas produksi berlebih dan terjadi kekurangan, sehingga mampu membuat perusahaan itu membuat terjadinya kebangkrutan. Nah, selanjutnya kebangkrutan itu tidak disebabkan oleh model manajemen atau sistem informasi, tetapi oleh orang manajemen, termasuk CEO, manajer, pembuat kesepakatan, serta pekerja. Dalam hal ini, kebangkrutan General Motors diakibatkan oleh kesombongan dan keangkuhan serta arogansi dari CEO tersebut. Selanjutnya itu tentang peluang keuntungan dan keuntungan. Peluang keuntungan memerlukan peramalan sambungan struktur organisasi, produksi, dan struktur manajemen. Dengan lingkungan bisnis yang berubah subjektif mungkin, sedangkan hasil keuntungan dari efektif dan efisien bertindak atas peluang keuntungan untuk yang terbaik dari kemampuan organisasi dalam strukturnya. Yang kedua, dalam mengamankan peluang keuntungan tidak hanya diperlukan kemampuan individu seperti penilaian, pengetahuan, dan kemampuan analisis dan karisma, tetapi juga dengan tata kelola organisasi, termasuk pemilihan manajemen, organisasi pengambilan keputusan, dan motivasi dari semua anggota. Dalam hal ini, kontrol umpan maju
atau yang bisa disebut dengan feed forward memainkan peran penting paling penting, karena pemimpin puncak atau top manager harus melihat ke depan dan mengadopsi kontrol preventif dan proaktif untuk kesempatan pemahaman keuntungan. Selanjutnya itu kemampuan orang dalam suatu organisasi untuk rasa dan memahami resiko, manajemen dan struktur produksi serta baik terstruktur. Sangat penting untuk transformasi peluang keuntungan menjadi keuntungan. Kemampuan orang dalam suatu organisasi untuk rasa dan memahami risiko, manajemen dan struktur produksi serta baik terstruktur. Sangat penting untuk transformasi peluang keuntungan menjadi keuntungan dan manajemen risiko yang baik. Dengan demikian, momentum budaya bisnis dalam keuntungan untuk membuat seluruh langkah organisasi ke depannya dan fungsinya bisa lancar. Nah, pada decision making proses ini, teman-teman bisa melihat pada gambar 4.2 itu tentang gambarnya itu dijelaskan bahwa proses dari C ke D itu merupakan feed forward atau umpan maju. Nah, dari D melalui E beserta F ke H itu merupakan feedback atau umpan balik. Manajemen dan produksi organisasi biasanya yang diarahkan oleh manajer puncak atau top manager juga harus melaksanakan misi mereka yang ditugaskan di bawah kepastian relatif. Setelah peluang keuntungan diidentifikasi, tugas mereka bersama yaitu membentuk, mengendalikan dan mengevaluasi menurut rencana yang telah dikembangkan. Pada saat yang sama, setelah evaluasi kinerja, kontrol umpan balik atau feedback memberikan perspektif penuh pada aktualisasi rencana yang diharapkan untuk perencanaan laba di masa mendatang. Kontrol feedback ini dimungkinkan ketika organisasi relatif tertentu stabil. Namun selama ketidakpastian mempengaruhi siklus manajemen keseluruhan sampai titik ketika produk benar-benar dijual. Struktur produksi manajerial juga tidak sepenuhnya bebas dari ketidakpastian. Karena itu, loop dari umpan maju dan umpan balik atau feed forward dan feedbacknya, kontrolnya diulang di bawah ketidakpastian kondisi fisik dan mental dalam sebuah organisasi yang menjaga pemimpin top atau manajer puncak dari membuat penilaian yang baik dan keputusan, dan budaya organisasi stagnan selalu menimbulkan ketidakpastian di seluruh bisnis. Oleh karena itu, kemampuan orang dalam suatu organisasi untuk rasa dan memahami risiko, manajemen dan produksi, struktur serta baik terstruktur sangat penting untuk transformasi peluang keuntungan. Nah, ketika transformasi peluang keuntungan menjadi keuntungan dan terjadilah manajemen risiko yang baik. Dengan demikian, momentum budaya bisnis keuntungan dapat membuat seluruh langkah organisasi ke depannya untuk menjadi lancar. Dalam sebuah organisasi yang menjaga pemimpin top atau top manager dari membuat penilaian yang baik dan keputusan, dan budaya organisasi stagnan selalu menimbulkan ketidakpastian di seluruh bisnis. Oleh karena itu, kemampuan orang dalam suatu organisasi untuk rasa dan memahami risikonya, memahami risiko manajemen dan produksi, struktur serta baik terstruktur juga sangat penting untuk transformasi peluang keuntungan menjadi keuntungan dari manajemen risiko yang baik lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi kesimpulan. Pada sesi kesimpulan ini kita mendapatkan bahwa adanya 4 kesimpulan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa manajemen bisnis tidak dapat selalu menghilangkan ancaman ketidakpastian itu, dan harus selalu mempersiapkan atau memperhitungkan dan fisik dengan langkah-langkah pencegahan dan proaktif. Yang kedua, perilaku sederhana manajemen puncak dan goodwill dan moral anggota organisasi menjadi sangat penting. Jadi perilaku sederhana tersebut pada manajemen puncak serta goodwill serta moral anggota tersebut itu tuh akan menjadi penilaian yang sangat-sangat penting dalam hal ini. Yang ketiga, akuntansi manajemen hari ini bisa dianggap sebagai ilmu dan serta juga bisa dianggap sebagai teknologi yang memanfaatkan konsep dari peluang melalui peluang keuntungan ke keuntungan dapat dilihat sebagai peningkatan stabilitas relatif dan probabilitas manajemen melalui umpan maju dan kontrol umpan balik dalam lingkungan yang tidak
pasti. Nah, di sini juga diungkapkan bahwa akuntansi manajemen itu merupakan bisa kita anggap sebagai ilmu serta teknologi yang memungkinkan untuk mengubah dari peluang keuntungan menjadi keuntungannya. Yang keempat, peluang yang dapat dirubah menjadi keuntungan akuntansi di bawah lingkungan bisnis tertentu dan struktur organisasi selama periode fiskal. Oleh karena itu, kita dapat meramalkan itu serta risiko perusahaan dengan beberapa derajat kepastian. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Nah, sebelumnya saya banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dengan seksama. Ya, untuk selanjutnya, maka kita diskusikan lagi di forum online yang telah kita setujui bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.